Pak, sebelah sini, Pak. Caliber Works, proudly present. Alright. Jadi ngapain kita hari ini? Maaf. Oke. Sesi tanya jawab. Oke. Ini apa nama sesinya? Tanya CEO. Tanya CEO. Kan ada CMO sama CEO juga. Terima kasih juga. Nanti Pak next time. Oke. So, pertanyaan pertama. Mari kita lihat. Susah gue namanya. Oke. Bagaimana branding dapat mempengaruhi konsumen? Oke. Branding dapat mempengaruhi konsumen itu bisa dibilang sebenarnya branding itu memberi sebuah karakter, memberi nyawa, memberi visual kepada sebuah benda mati. Kalau kita kan sebagai orang punya personality, kita punya tampilan juga kan. Normalnya cowok yang normal pasti akan tertarik kalau melihat cewek yang cantik dan seksi. Nah, branding pun juga sama seperti itu. Branding memberikan kesan tersebut yang menarik di mata konsumen yang tepat. Contohnya, misalnya packagingnya secara estetik menarik. Terus dari desain fontsnya juga kelihatannya tuh elegan gitu kan. Terus cara penyampaian iklannya, model yang digunakan itu juga semua menampilkan visual yang cantik, elegan, sehingga ini akan menarik di mata kaum cewek misalnya. Nah, branding yang tepat bisa meningkatkan penjualan dan juga pastinya bisa meningkatkan harga jual kamu, tentunya dengan added value ya. Pertanyaan kedua, mari kita lihat bagaimana cara branding perusahaan. Oke. Ini menarik sih kalau yang ini ya. Biasanya kalau kita ngomongin branding itu kan produk ya biasanya ya. Nah kali ini perusahaan gimana caranya? Oke, cukup yang Bud akan ambil contoh bank yang terkenal, BCA. Jadi kalau branding buat perusahaan itu kita nggak melulu cuma bahas logonya aja sebenarnya. Logo memang penting, visual memang penting, tapi yang lebih penting itu adalah gimana kita bisa menyampaikan core value atau personality dari brand tersebut kalau di perusahaan. Dengan kata lain, culture-nya. Kalau kita ke Bank BCA, dimanapun cabangnya, pasti kita melihat, oh semuanya warna biru. Jadi seragamnya, atributnya itu pasti ada unsur warna birunya. Setelah itu juga, cara mereka menyampaikan, cara mereka menyapa kurang lebih sama. Cara mereka menyikapi, bahkan untuk cleaning service maupun satpamnya pun juga memiliki attitude yang profesional. Itu memberikan overall kesan brandingnya BCA ini adalah mereka super friendly dan mereka juga tidak membedakan ya, semua orang dianggap penting. Dan ini kunci penting buat branding perusahaan sebenarnya. So jangan termakan hanya terfokus sama pokoknya bikin logo yang bagus buat perusahaan, enggak. Penerapannya, eksekusinya juga harus sesuai dengan value yang ingin kalian sampaikan. Oke, sekarang kita masuk pertanyaan yang ketiga. Mari kita lihat bagaimana cara branding produk. Oke, this one is good, I like it. Cara branding produk paling pertama adalah kalian harus tahu siapa konsumen ideal kalian. Kenapa seperti itu? Karena branding yang tepat itu akan tepat cuma di mata konsumen ideal Anda. Let's say misalnya kita mau jualan skincare nih gitu kan. Cari tahu dulu nih, segmentasinya marketnya mana? Market A, market B, market C, menengah, middle, atau ke atas. Kalau misalnya kita mau bikin market yang middle to up, kita bisa coba cek gitu kan. Berdasarkan preferensi mereka, kira-kira kebanyakan orang ini sukanya apa sih? Nonton Korea kan? Kalau ternyata memang nonton Korea, kita bisa coba mengadopsi bagaimana brand-brand atau produk-produk di Korea membuat visual design mereka yang menarik itu seperti apa sih? Nah, kita bisa ambil contohnya, jadi tinggal amati, tiru, modifikasi. So, itu yang pertama. Yang kedua adalah kalian harus tahu bagaimana cara menyampaikan informasi yang tepat. Oke? Jadi branding itu nggak cuma melulu logonya sama cara tampilannya aja, tapi kita harus lihat personality dari audiens kita.
Kalau misalnya skincare nih gitu kan, kita balik lagi bahas skincare ya. Mungkin kalian nggak perlu tulis detail gitu kan, ini mengandung A, B, C, D, E gitu kan. Kalian bisa cari gitu kan, packaging yang menarik, di mana di desain packaging tersebut juga menampilkan kelebihan-kelebihan atau benefit dari produk tersebut. Gitu. Sehingga nanti orang bisa begitu melihat packagingnya langsung kelihatan, oh iya ada value-nya atau ada benefit yang bisa saya dapetin dari itu, langsung bisa dibaca. Tuh. Terus yang ketiga juga, kalau misalnya kalian pengen terlihat berbeda, untuk branding produk itu dari packagingnya juga bisa dibuat unik. Misalnya kalian bikin tas tote bag gitu kan, yang mungkin kayak ada misalnya tas tote bagnya Lego ya. Coba nanti mungkin bisa ditampilin gambaran di sini ya. Itu ada tasnya Lego itu yang jadi tangan orang yang megang itu kayak jadi tangannya Lego seperti itu. Itu unik sih untuk dari segi packagingnya ya. Jadi kalian bisa ambil contoh seperti itu. Oke, mungkin udah ya pertanyaannya 3 itu. Kalau teman-teman ada pertanyaan lagi atau ide yang mau kira-kira apa yang bisa gue jawab nih ya, komen aja di bawah. Nanti kalau oke, kita akan take lagi sesi seperti ini. Thank you very much. Bayu dari Kalbrox di sini. See you at the next time. Ciao.